Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas tentang kali ini berjudul Polemik Adzan Berpengeras Suara. Adzan merupakan panggilan atau nida untuk salat bagi kaum muslim. Meskipun yang bersuara adalah muadzin, namun hakikatnya adzan adalah panggilan Allah kepada kaum muslim untuk salat berjamaah. Adzan yang menggunakan pengeras suara kerap menimbulkan pro kontra. Secara historis, penggunaan pengeras suara untuk adzan ternyata tidak serta-merta diterima secara bulat oleh kaum muslim. Hal ini terkait dengan wacana teologis, yakni halal haram. Selain itu, secara sosiologis, gema adzan melalui pengeras suara dengan volume yang terlalu keras tidak jarang menimbulkan gangguan kenyamanan di masyarakat sekitar masjid atau musola. Sebelum ditemukannya pengeras suara atau loudspeaker, adzan dilakukan secara alami, yakni menggunakan suara mulut, sebagaimana dulu dilakukan oleh Bilal ya, sebagai orang pertama yang mengumandangkan adzan atas perintah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan munculnya produk pengeras suara, maka masjid dan musola kemudian memanfaatkannya guna memperluas jangkauan penanda tiba waktunya untuk sholat. Namun seiring perkembangan dengan ciri munculnya produk baru hasil penelitian dan pengembangan para sarjana teknik, termasuk dalam hal ini adalah pengeras suara. Persoalan adzan menggunakan pengeras suara menimbulkan polemik. Kumandang adzan pada kenyataannya juga didengar oleh pemeluk agama lain di luar agama Islam. Kadang karena saking begitu kerasnya suara dengan menggunakan loudspeaker, maka itu berpotensi mengganggu kenyamanan. Meskipun merasa terganggu, namun mayoritas dari masyarakat non-muslim itu memilih diam karena mempertimbangkan hal yang sangat sensitif yaitu susara gitu ya. Namun ada juga beberapa dari mereka yang mungkin karena sudah tidak tahan, maka mereka melakukan semacam protes atau himbauan. Sayangnya kadang ini ditanggapi oleh pihak masjid secara tidak proporsional gitu. Dalam beberapa kasus malah terjadi serangan balik ya. Sebagai contoh adalah hingga membakar rumah ibadah agama lain gitu yang pernah terjadi di Medan, dan juga beberapa tindakan yang sifatnya kekerasan di beberapa daerah lain. Sebenarnya yang terganggu karena adanya suara yang terlalu keras dari pengeras suara di masjid itu tidak hanya kaum non-muslim, kaum muslim sendiri acap kali juga merasakan gangguan akibat suara yang datang dari masjid melalui pengeras suara itu terlalu keras gitu. Nah, namun mereka juga mayoritas diam saja karena kembali ini masalah yang sensitif. Sebenarnya pemerintah tidak kurang-kurang ya pernah mencoba mengatur bagaimana penggunaan pengeras suara di masjid ya, terkait dengan penggunaan pengeras suara dalam, luar, ataupun bagaimana tingkat desibilitasnya itu, ada kerasnya yang keluar dari pengeras suara itu. Ini tahun 78, ini ada instruksi Dirjen Bimas, kemudian tahun 2022 surat edaran Menteri Agama itu mengatur itu semua. Namun
Nyatanya itu tidak berjalan efektif. Menariknya, pada saat kaum muslimin, terutama penggunaan pengeras suara di masjid, itu terjadi pro kontra ya, dalam aspek teologis gitu. Ditinjau dari fikih gitu. Sebagian ulama, ya, sebagai contoh di Pakistan dan India itu mengharamkan pada awal-awalnya itu, sekitar tahun 50-an, 60-an gitu. Karena dipandang pengeras suara itu berpotensi menjurus ke bid'ah. Ya. Pada saat muncul dan melalui pengeras suara, ya, dianggapnya bukan suara muadzin tapi suara mesin atau alat. Nah, di Pakistan pernah ya juga di suatu masjid itu memasang pengeras suara di menaranya untuk adzan gitu. Kemudian Mufti Muhammad Syafi'i menceritakan pada tahap awal kami memutuskan penggunaan loudspeaker untuk adzan adalah haram karena pada waktu itu kami tidak yakin apakah suara yang datang itu adalah suara asli atau duplikatnya. Di Arab Saudi, Oman dan Maroko, sebagian ulama ya, pada tahun 50-an juga mengharamkan penggunaan pengeras suara untuk adzan karena menganggap bahwa suara adzan yang keluar dari pengeras suara itu secara hakikat bukan suara muadzin sesungguhnya. Ini menarik. Di Indonesia dulu juga sebagian ulama di Jawa Timur pernah mengharamkan penggunaan pengeras suara. Bagaimana juga pernah mengharamkan radio, tape recorder dan televisi. Namun seiring waktu penentangan penggunaan pengeras suara itu mulai melunak ya, diperbolehkan. Selain problem teologis terkait penggunaan pengeras suara di masjid, terdapat juga problem sosiologis di mana suara yang terlalu keras atau terlalu bising itu juga ternyata mendapat perhatian ya dari pemerintah. Ya. Ini ada dua di Pakistan dan di Arab Saudi ya, yang isinya mengeluarkan perintah yang mewajibkan masjid-masjid untuk mengatur volume pengeras suara ya, baik untuk yang ke dalam maupun keluar. Hal yang sama terjadi di Suriah ya, di mana suara adzan boleh berkumandang melalui pengeras suara, hanya volumenya itu diatur sedemikian sehingga tidak mengganggu gitu. Nah, ini di Rwanda melarang masjid-masjid menggunakan pengeras suara saat menggunakan adzan. Otoritas di sana memandang bahwa kumandang adzan yang disuarakan terlalu keras ya, mengganggu warga distrik apa nih Nyaru-Kingi Bali di India ini ya, pada tahun 1999 juga muncul pengaturan suara kekerasan suara yang keluar dari pengeras suara masjid ya, dinyatakan batasnya adalah 85 desibel. Nah ini mengacu pada peraturan WHO ya, di mana maksimum kerasnya suara yang sampai ke telinga kita adalah 85 desibel. Lain halnya dengan di Mesir ya, lembaga fatwa Mesir misalnya telah mengeluarkan fatwa terkait dengan pengeras suara yang digunakan di masjid-masjid. Pada dasarnya, kata Dewan Fatwa, Islam merupakan agama toleran, seimbang, memiliki cita rasa dan seni, serta merupakan agama kasih sayang. Nah, sifat-sifat ini tidak menafikan keyakinan bahwa Islam merupakan agama yang benar di sisi Allah. Atas dasar ini, kaum muslimin wajib melaksanakan syiar-syiar agama mereka dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma kemanusiaan. Menurut Dewan Fatwa Mesir,
Seorang muslim tidak boleh menjadi penyebab kekacauan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat atau menjadi penghalang antara hamba dan Tuhannya dengan alasan berdakwah. Dengan fatwa tersebut tidak berarti masjid-masjid dilarang menggunakan pengeras suara pada saat azan. Masjid diperbolehkan menggunakan pengeras suara saat azan dikumandangkan dengan catatan kekerasan suara yang dihasilkan diatur sedemikian rupa sehingga tidak sampai memekakkan telinga, terutama bagi penghuni pemukiman yang ada di sekitarnya. Ini menarik. Nah, ini menarik nih fatwa yang dikeluarkan oleh Ayatullah Hadi Tahrani dari Iran gitu. Disebutkan memakai pengeras suara tanpa meminta kerelaan warga sekitar tidak diperbolehkan oleh syariat. Mengeraskan suara sampai batas yang tidak wajar sehingga menyakiti warga sekitar hukumnya haram dan dosa. Karena azan adalah hal sunnah, sedangkan menyakiti dan mengganggu orang lain itu haram dan wajib ditinggalkan. Demikian keterangan ringkas tentang dilema azan berpengeras suara. Barangkali ini bisa menjadi bahan pertimbangan para pemangku kekuasaan seperti Departemen Agama, kemudian Dewan Masjid dan juga para takmir yang ada di masjid-masjid. Yang perlu digarisbawahi bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.